Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi. Saya dari program studi agribisnis. Di sini saya akan membawakan materi mengenai adat sasi laut di Maluku. Yang pertama, topik yang akan saya bahas yaitu latar belakang, nilai-nilai budaya, norma dan aturan yang berlaku, sanksi yang diberikan, kasus yang pernah terjadi, serta status hukum. Yang pertama itu latar belakang. Maluku, gugusan pulau indah di tengah Indonesia, menyimpan kekayaan budaya yang unik. Salah satunya adalah tradisi budaya sasi laut. Sasi laut yang berkembang di Maluku menjadi landasan bagi pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan sejak zaman dahulu. Dalam kerangka sasi laut, masyarakat setempat mengembangkan sistem aturan adat yang mengatur eksploitasi sumber daya laut untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan kelangsungan hidup komunitas pesisir. Dengan demikian, sasi laut di Maluku bukan hanya mencerminkan praktik konservasi alam, tapi juga mengembangkan keadaan spiritual dan nilai-nilai kearifan lokal. Kearifan lokal adalah pengetahuan, nilai keterampilan dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan alam dan sosialnya. Adat sasi merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang diterapkan oleh masyarakat Maluku dalam mengelola dan melindungi sumber daya alam, terutama sumber daya laut. Larangan sasi untuk mengambil sumber daya alam di suatu kawasan dalam jangka waktu tertentu, biasanya 6 bulan sampai 1 tahun. Hal ini untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem, serta memberikan kesempatan bagi sumber daya alam untuk beregenerasi. Adat sasi juga memiliki nilai sosial, budaya, ekonomi, dan religius bagi masyarakat adat Maluku yang mendukung nilai gotong royong, keadilan, kesejahteraan, kepercayaan, kesucian, dan kehormatan. Perjalanan sejarah panjang sasi laut di Maluku menjadi jejak yang membawa kita kembali ke era pelayaran dan perdagangan rempah. Tradisi ini mengilustrasikan kearifan nenek moyang dalam merespon keberlanjutan. Dengan mengenali keunikan budaya sasi laut di Maluku, kita dapat lebih memahami bagaimana tradisi ini telah menjadi bagian tak terpisah dari identitas dan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Menurut sejarahnya, sasi di Maluku telah ada sejak dahulu kala dan merupakan komitmen bersama baik oleh masyarakat maupun tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Hal ini didasarkan atas kesadaran bahwa tanpa lingkungan mereka tidak dapat hidup dengan layak, sehingga sasi harus dipertahankan oleh generasi ke generasi. Dalam pemeliharaan sumber daya alam ini ada aturan-aturan yang telah berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang dikenal dengan sebutan hukum sasi. Nilai-nilai budaya atau sasi laut. Sasi laut adalah istilah yang berasal dari budaya maritim di Indonesia, khususnya di daerah-daerah pesisir. Sasi laut merujuk pada tradisi atau aturan adat yang diterapkan untuk melindungi sumber daya laut dan ekosistem di suatu wilayah. Tujuan utama dari sasi laut adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut dan memastikan keberlangsungan hidup bagi ikan, biota laut, dan sumber daya laut lainnya. Sasi laut merupakan contoh nyata dari kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Melalui praktek ini, komunitas pesisir berusaha untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan mereka dan perlindungan terhadap lingkungan laut, sehingga meneruskan warisan budaya dan keberlanjutan ekosistem laut bagi generasi mendatang. Berikutnya, sistem nilai budaya sasi laut. Yang pertama, tata pelaksanaan sasi laut di Maluku melibatkan serangkaian langkah dan aturan adat yang dihormati oleh masyarakat setempat. Pertama-tama, penetapan sasi laut seringkali melibatkan musyawarah bersama di tingkat komunitas atau desa. Dalam forum ini, para tokoh adat, nelayan, dan pemangku kepentingan lainnya berdiskusi untuk menentukan area yang akan
diperlakukan sanksi laut dan periode waktu tertentu. Yang kedua, setelah menetapkan area dan periode waktu, komunitas mengumumkan keputusan tersebut secara luas baik melalui pertemuan adat, pengumuman di tempat umum, atau media komunikasi lokal. Komunikasi yang efektif menjadi kunci, mengingat partisipasi dan pemahaman bersama masyarakat sangat diperlukan untuk keberhasilan sanksi laut. Yang ketiga, selanjutnya pengawasan dan penegakan aturan menjadi bagian integral dari tata pelaksanaan sanksi laut. Masyarakat membentuk satu pengawas atau panglima yang bertugas memantau kegiatan di laut selama periode sanksi. Pelanggaran aturan dapat dikenai sanksi adat yang seringkali melibatkan proses musyawarah ulang atau pembayaran denda ke komunitas. Berikutnya, fungsi nilai budaya. Fungsi nilai budaya sanksi laut mencakup berbagai 6 aspek yang mencerminkan hubungan yang erat antara masyarakat lokal dan lingkungannya. Pertama-tama, sanksi laut mencerminkan nilai keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Melalui praktik sanksi laut, masyarakat Maluku berusaha menjaga keseimbangan ekosistem laut dan mencegah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya laut. Dengan demikian membatasi waktu dan area penangkapan ikan. Sanksi laut membantu menjaga populasi ikan dan keanekaragaman hayati di laut. Selain itu, sanksi laut juga mencerminkan konsep-konsep keadilan sosial dalam masyarakat. Keterlibatan komunitas dalam penetapan aturan dan kebijakan terkait sanksi laut menunjukkan partisipasi kolektif dalam mengelola sumber daya. Pembagian hasil tangkapan ikan yang adil dan berkelanjutan menjadi prinsip utama sanksi laut yang dapat meminimalkan konflik di antara anggota masyarakat. Dan selanjutnya, jenis norma dan aturan yang berlaku. Jenis sanksi yang berlaku di Maluku antara lain, yang pertama itu sanksi air. Sanksi laut adalah sanksi yang meliputi kawasan pantai dan laut yang termasuk pertemuan desa. Hal ini berarti segala kandungan laut yang dianggap penting oleh masyarakat setempat tergantung pada nilai ekonomis hasil laut tersebut. Yang mula-mula diatur oleh sanksi adalah khusus ikan. Input meliputi jenis ikan tertentu yang biasanya bergerak berpindah-pindah secara berkelompok seperti ikan lompa. Bila suatu kelompok telah memasuki suatu labuhan, maka masyarakat dilarang untuk menangkapnya. Sejak saat itu, sanksi mulai berlaku. Contoh sanksi laut seperti biolala, sejenis kerang, rumput laut, mutiara, dan ikan. Kedua, sanksi sungai atau kali adalah sanksi yang mengatur mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan di kali. Misalnya pada saat ikan lompa sudah masuk ke kali, masyarakat dilarang untuk mengganggu atau menangkapnya. Masyarakat dilarang mencuci bahan dapur di kali. Orang-orang laki-laki dilarang mandi bercampur dengan orang perempuan. Dilarang mencuci pakaian atau bahan cucian apapun melewati tempat pengambilan air minum. Perahu bermotor atau jenis speedboat yang masuk ke kali tidak boleh menghidupkan mesinnya. Slide berikutnya mengenai sanksi yang diberikan. Sanksi-sanksi atas pelanggaran adat sanksi dilaksanakan oleh penguasa negeri dan arwah leluhur. Sanksi yang paling berat dan sangat ditakuti di waktu dahulu adalah sanksi yang diberikan oleh arwah leluhur. Oleh karena itu, orang sangat takut melanggar sanksi. Bila mana ada orang yang melanggar sanksi, yaitu melakukan pengambilan tanaman atau hasil-hasil laut pada masa tutup sanksi, maka hukuman yang diberikan oleh pemerintah negeri, yaitu raja dan perangkat negeri kepada si pelanggar adalah ditangkap, dipertontonkan di hadap masyarakat umum, dan mendapat hukuman fisik lainnya seperti cambuk, dikenakan denda, kerja paksa, dan dikucilkan dari tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hukuman itu tidak terlalu berat seperti hukuman yang dilakukan oleh para arwah atau roh-roh
nenek moyang leluhur, antara lain anak sakit-sakitan secara terus-menerus dan akhirnya meninggal dunia hingga keluarga itu tidak memiliki seorang keturunan manapun. Istilah lokal adalah tutup mata rumah. Berikutnya mengenai kasus yang pernah terjadi. Dalam masyarakat adat di Desa Eti, pernah terjadi kasus pencurian teripang. Hal ini terjadi karena masyarakat di daerah Eti kurang menyadari akan tujuan dari pelaksanaan adat sasi, sehingga eksploitasi akan sumber daya alam dilakukan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak dari eksploitasi yang berlebihan tersebut. Walaupun ada sanksi yang diberlakukan, seharusnya kasus pencurian teripang ini mendapat perhatian khusus dari para sesepuh atau tetua adat dalam menjaga warga desanya sehingga kasus pencurian teripang ini tidak terjadi lagi. Slide berikutnya mengenai status hukum. Di Maluku, di tingkat provinsi sampai saat ini belum ada satupun peraturan daerah yang mengatur tentang hukum adat sasi, sebuah perantara adat atau kearifan lokal yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat setempat. Apalagi sebuah perdana yang secara khusus mengatur hukum adat sasi dalam pengelolaan sumber daya alam kelautan atau bahari. Yang ada adalah perdana yang mengatur pengelolaan sumber daya kelautan yang tersebar di beberapa perdana, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2013 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan perikanan. Yang A. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2013 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang pertama itu Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2013 tentang pengelolaan wilayah pesisir. Yang kedua, pulau kecil dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang A. Bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Maluku memiliki keanekaragaman sumber daya alam hayati dan non-hayati serta jasa lingkungan berpotensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan dan dikendalikan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Yang B. Bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu diimplementasikan secara terpadu agar tercipta keseimbangan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan dengan upaya pemanfaatan, pengembangan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan dan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari yang didukung dengan upaya pemberdayaan masyarakat. Yang C. Bahwa pemberdayaan mempertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang ketiga, ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang masih dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut. Ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai. Status hukum berikutnya. Yang B. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan perikanan. 1. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan perikanan dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang A. Bahwa perikanan di Provinsi Maluku merupakan kekayaan daerah yang dapat dimanfaatkan dan dikendalikan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Yang B. Bahwa pengelolaan perikanan perlu diupayakan secara terpadu untuk mencapai keseimbangan pemanfaatan dan daya dukung sumber daya ikan dan lingkungan bagi pembangunan perikanan berkelanjutan yang didukung dengan upaya pemberdayaan masyarakat. Yang C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu
membentuk peraturan daerah Provinsi Maluku tentang pengelolaan perikanan. Status hukum berikutnya, yang kedua, ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi A. Lingkungan wilayah pengelolaan perikanan daerah adalah Laut Tutorial Maluku beserta perairan, kepulauan dan perairan pedalaman yang digunakan untuk usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan. Dan B. Lingkungan berlaku usaha perikanan adalah orang perseorangan dan kooperasi baik warga negara Indonesia maupun asing yang melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan, dan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya pada wilayah pengelolaan perikanan daerah. Kedua perdana ini memang jika dicermati secara umum dibentuk untuk mengkoordinir tentang bagaimana pengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab di Maluku. Semangat dari kehadiran perdana-perdana ini adalah semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan lebih memberdayakan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam hal ini di Maluku, dengan tetap memperhatikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan pengolahan dan pemanfaatannya sebagaimana dasar dan pertimbangan filosofis dan sosiologis yang ada. Baik, berikutnya slide terakhir mengenai pembahasan dari materi-materi di atas yang sudah kita jelaskan. Mengenai kesimpulan, dalam masyarakat adat sasi laut dijadikan untuk menyelamatkan tanaman atau buah-buahan dan hasil ikan agar tidak dipanen sebelum masa panennya atau benar-benar layak panen, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan mencegah kerugian petani dan nelayan. Sasi juga bertujuan untuk menghindari pencurian karena setelah diberlakukan sasi akan ada sekelompok orang yang menjaga area sasi yang disebut kawang. Meskipun jarang ditemukan adanya pelanggaran, masih ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi lingkungan masyarakat adat. Dalam masyarakat adat di Desa Eti pernah terjadi kasus pencurian teripang. Hal ini terjadi karena masyarakat Desa Eti kurang menyadari akan tujuan dari pelaksanaan adat sasi sehingga eksploitasi akan sumber daya alam dilakukan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak dari eksploitasi yang berlebihan tersebut, walau ada sanksi yang diberlakukan. Hukum adat sasi laut memiliki kedudukan terhadap hukum positif di Indonesia, khususnya terkait dalam masalah lingkungan. Hukum adat dapat memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam yang ada guna menjaga kelestarian di daerah tersebut. Hukum adat mengatur hubungan-hubungan hukum atau hak dan kewajiban antara orang atau organisasi dalam suatu persekutuan adat. Ya, dan itulah presentasi dari saya. Sekurang atau lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.